Ya. Oke, kembali ke pembahasan ya, Dek ya. Nah, adik-adik, di sini kan mata kuliahnya adalah mata kuliah pilihan ya. Jadi, saya harapkan teman-teman di sini punya semangat yang lebih ya daripada kalau kalian mengambil kuliah wajib gitu kan. Dan harapannya nanti ya nilainya juga lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Untuk memahami mata kuliah ini, ya, untuk memahami apa yang harus dilakukan di mata kuliah ini, teman-teman harus baca banyak referensi ya. Salah satunya ya berkaitan dengan video tadi. Video tadi kan menyatakan atau menceritakan tentang permasalahan yang ada pada industri, ya, pada industri kopi, teh, dan kakao yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, tadi ada beberapa penyebabnya ya, ada apa namanya? Tolong semuanya di mute. Saya bisa sih nge-mute, coba mute all. Salah satunya adalah tadi perjanjian dagang gitu ya, perjanjian dagang yang tidak dibuat oleh Indonesia dengan Inggris, kalah dengan Vietnam dan seterusnya. Namun yang menjadi persoalan khusus ya, menjadi persoalan khusus atau utama dalam komoditas perkebunan kita, khususnya kopi, teh, dan kakao, itu adalah hilirisasi ya, proses hilirisasi atau proses pengolahan menjadi produk yang mempunyai added value atau nilai tambah begitu ya. Nah, maka dari itu, teman-teman di sini fungsi kita ya sebagai orang yang berkecimpung di teknologi pangan itu adalah bagaimana kita merekayasa bahan baku itu sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih sehingga harga jualnya pun juga lebih tinggi begitu kan. Nah, maka mata kuliah ini dirancang seperti itu. Nah, tadi teman-teman akan mempelajari bagaimana sebenarnya kopi. Karakteristik kopi itu seperti apa? Karakteristik teh, karakteristik coklat itu seperti apa? Kemudian proses panennya itu seperti apa? Apa saja yang menjadi kendala? Apa saja yang menjadi penyebab mengapa bahan baku itu kualitasnya turun? Nah, kemudian setelah panen ya berarti pasca panen. Pasca panen artinya mau diapain nih bahan baku ini, gitu kan? Mau dibuat produk apa yang dapat diserap oleh pasar gitu ya, dapat diminati oleh konsumen, dapat memberikan fungsional kepada konsumen yang mengkonsumsinya. Nah, maka dari itu kita coba membahas sedikit ya, overview sedikit tentang isi dari kuliahnya ya. Saya bagikan terlebih dahulu. Ya, saya beri judul overview ya. Overview itu melihat secara umum ya, secara umum apa saja sih yang ada dalam konten kuliah ini gitu. Ya. Overview Coffee Tea Cacao Processing Technology. Ya. Teman-teman, kopi, teh, kakao itu merupakan bahan penyegar ya, merupakan jenis atau salah satu bahan penyegar yang dapat digunakan sebagai adding ya atau pertambahan pada pangan ataupun sebagai pangan utama itu sendiri. Nah, bahan penyegar itu mempunyai kandungan alkaloid ya, kandungan alkaloid yang dimana kalau dikonsumsi itu dapat meningkatkan kinerja jantung ya serta sistem saraf pusat. Kandungan alkaloid inilah yang nantinya akan menghasilkan aroma ya, menghasilkan flavor. Flavor itu tidak hanya rasa tapi juga aroma dari tiap-tiap jenis komoditasnya. Maka karena aroma ya, flavor itu mungkin teman-teman semester ini mendapatkan atau sudah mendapatkan kuliah uji indrawi belum ya? Mungkin kalau 2018 sudah ya. Senyawa itulah yang dia bersifat volatil sehingga karena adanya pengaruh suhu, adanya pengaruh kelembaban gitu ya. Si senyawa yang volatil ini dapat dengan mudah dia hilang. Maka bagaimana caranya? Bagaimana prosesnya agar kita tetap mempertahankan flavor dengan tekstur ya, dengan misalkan menambah atau menciptakan suatu tekstur tertentu yang lebih mudah dikonsumsi, disukai oleh pasar, oleh konsumen seperti itu. Nah, jadi intinya
tiga jenis bahan ini merupakan bahan penyegar yang mempunyai kandungan alkaloid yang sifatnya volatil tadi ya. Itu yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semuanya. Maka semua proses, rangkaian proses dalam kopi, teh, dan kakao itu harus mempertimbangkan bagaimana caranya agar senyawa ini, senyawa volatil ini, kandungan alkaloid ini tetap ada di dalam bahan, gitu ya. Aja, tadi kehapus recordnya. Oke, semoga kalian masih di situ ya. Lanjut ke sini ya. Nah, jadi teman-teman di processing ya, processing teknologi untuk kopi, teh, dan kakao ini intinya kita akan melakukan beberapa proses yang pertimbangannya adalah bagaimana agar senyawa volatil itu dan kandungan alkaloid di dalamnya itu tidak hilang karena adanya proses atau pengaruh dari suhu ataupun hal-hal lain selama processing begitu ya. Nah, teman-teman bisa ini ya, saya lagi share untuk Google Meet ke teman-teman yang nggak bisa masuk di sini, bisa diberitahukan ke yang lain. Saya sudah share di grup kelas. Oke lah, semoga yang lain pada bisa join deh. Saya tidak tahu ini, saya kira ini Zoom-nya itu yang kapasitasnya 500 deh, karena ini kan saya pakai punyanya pusat studi ya. Jadi saya pikir ini yang premium yang 500 partisipan gitu. Ternyata nggak bisa. Loh, kok malah saya yang minta bergabung sih? Nggak tahu deh, saya nggak bisa gabung di Google Meet juga. Baiklah, semoga yang 100 ini saya bisa record dan saya bisa share ke teman-teman yang nggak bisa masuk. Berarti ada sekitar 20 orang yang nggak bisa masuk ya. Nanti bisa diakses di YouTube mungkin ya, insya Allah ya. Nanti saya upload. Nah, kemudian teman-teman, kita akan mengenal ini ya. Jadi ada bahan alkaloid itu untuk beberapa komoditas itu namanya berbeda-beda ya. Seperti di coklat itu namanya theobromine ya. Alkaloidnya bernama theobromine. Ikatan kimianya seperti ini. Kemudian pada teh dan kopi itu namanya kafein. Ya, kafein mempunyai ikatan seperti ini. Nah, kafein pada teh disebut juga dengan teina, ya, atau kalau kafein pada kopi yang namanya kafein, kalau kafein pada teh disebut dengan teina, dan theobromine pada coklat. Maka bagaimana kita caranya secara processing itu mempertahankan ikatan ini, ya, alkaloid ini agar tidak putus, gitu kan? Karena kalau adanya seperti pada kopi begitu ya, suhu itu sangat mempengaruhi flavor. Ya, kalau pada suhu yang tidak tepat, maka flavor itu tidak akan muncul gitu. Oke, untuk teh ya, pertama untuk teh dulu. Teh dan coklat nanti akan disampaikan oleh Bu Waidah. Saya bagian kopi ya. Teh itu merupakan jenis tanaman perdu ya. Istilah teh sendiri itu digunakan untuk tanaman yang bernama Camellia sinensis. Biasanya kalau teh yang bukan berasal dari Camellia sinensis itu dinamakan dengan teh herbal begitu ya. Itu apa istilah gitu. Nah, dalam teh itu dia mempunyai 3 golongan senyawa ya. Seperti yang pertama golongan fenol, kemudian golongan enzimatis, golongan bukan fenol. Kita lihat yang golongan fenol ya.
Golongan fenol ini di sini di dalamnya terdapat katekin. Katekin itulah yang mengakibatkan flavor dari teh itu berasa sepet ya atau sepat. Jadi katekin ini merupakan kelompok utama dari substansi dari teh itu sendiri. Nah, ini adalah ikatan kimia dari katekin, di mana ada ikatan rangkap untuk H dan OH, gitu ya. Kemudian yang kedua untuk senyawa yang kedua yaitu berupa enzim-enzim. Seperti dalamnya ada polifenol oksidase, ada invertase, amilase, beta glukosidase, oksimetilase, protease dan peroksidase. Nah, selanjutnya yang golongan bukan fenol ya. Nah, senyawa fenol inilah yang sebenarnya dia mempunyai tadi sifat yang flavonoid volatil ya, volatil. Sehingga karena adanya tadi pengaruh suhu dan beberapa pengaruh lingkungan yang lain, kandungan fenol ini yang akan berubah-ubah kandungannya ya, kadarnya. Nah, kemudian yang ketiga golongan yang bukan fenol, di dalamnya ada karbohidrat seperti serat-serat begitu ya. Sebanyak 0,75%. Kemudian ada pektin, di dalamnya juga ada pektin. Pektin itulah yang mengakibatkan si daun teh ya itu bisa segar ya, bisa segar. Sehingga kalau ada proses fermentasi atau pelayuan, pektin ini kandungannya akan menurun sehingga dia menjadi lemes ya, menjadi layu. Nah, selanjutnya ada golongan alkaloid atau disebut dengan tadi sifat bahan penyegar tadi. Itu alkaloid utamanya berupa kafein seperti yang tadi di depan sudah saya sampaikan ya. Kemudian ada zat warna yang lain seperti klorofil ya yang mengakibatkan warna teh itu menjadi hijau atau adanya pengaruh fermentasi atau pelayuan menjadi coklat begitu. Selanjutnya pada golongan bukan fenol ada asam-asam amino ya, protein-protein dalamnya karena adanya proses-proses ya yang sebenarnya ya untuk proses pada komoditas perkebunan itu fermentasi menjadi sebuah hal yang sangat krusial baik untuk teh, kopi maupun kakao. Karena pada saat proses fermentasi itu terjadi pemecahan protein ya menjadi asam-asam amino esensial yang mengakibatkan flavor itu muncul. Ya. Kemudian yang keenam, golongan bukan fenol ada vitamin. Di dalam teh itu ada vitamin C, K, A, B1 dan B2. Kemudian beberapa mineral yang lain seperti ada seng, magnesium, fluor, kalsium dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kopi. Nah, kopi ini ada yang mungkin teman-teman ada yang belum pernah melihat biji kopi. Ada yang belum pernah lihat biji kopi. Biji kopi itu seperti apa sih Bu? Gitu. Taunya kopinya kopi bubuk atau mungkin udah berbentuk minuman gitu ya. Nah, biji kopi ada gambarnya seperti itu teman-teman, seperti yang di atas. Jadi dia bentuknya seperti kacang begitu. Kacang dia punya punya sepasang biji gitu ya, bentuknya seperti sepasang gitu kayak kacang lah ya. Nah, di situ ada endokarp, ada kulit terluar, ada mengandung lendir juga. Lendir itu yang menyelimuti si daging pada biji itu. Nah, kemudian yang kita gunakan untuk pengolahan kopi adalah bijinya, ya, biji kopi. Jadi, kalau masih di pohon, kopi itu berbentuk seperti ceri, ya, seperti ceri atau seperti buah kersen, jadi berwarna merah. Biji kopi yang buah kopi yang sudah berwarna merah itulah yang akan dipanen, gitu ya. Artinya dia sudah memiliki kandungan gula tertentu yang tinggi sehingga layak untuk dipanen. Kalau masih hijau itu berarti kandungan gulanya belum terbentuk gitu ya, sehingga kalau dipanen ya bijinya belum matang. Komposisi kimianya seperti ini, ada air, karbohidrat, protein, asam-asam amino non volatil, ada kafein, ya. Nah, secara umum di dunia ini ada dua jenis ya, Arabica dan Robusta. Walaupun ada jenis-jenis atau varietas kopi lain yang ada di dunia, tapi yang biasa dibudidayakan di Indonesia itu Arabica dan Robusta. Nanti jenis-jenis kopi yang lain akan saya sampaikan di kuliah selanjutnya ya.
Selanjutnya ada kakao, ya, coklat. Kakao atau bahasa Indonesianya kokoa ya. Kakao itu sebenarnya bahasa Inggrisnya kakao ya, Theobroma kakao. Nama latinnya ada Theobroma kakao ya. Theobroma berasal dari senyawa yang mendominasi si coklat ini, yaitu theobromin. Ya, theobromin. Theobromin itulah yang sebenarnya mempunyai kandungan fungsional yang bisa merangsang sistem saraf pusat. Sehingga katanya kalau orang lagi stres, itu kalau minum atau makan coklat itu dia lebih netral gitu ya. Degup jantungnya, kemudian perasaannya itu lebih happy gitu. Karena memang ada theobromin itu sebagai stimulus yang akan bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, si kakao ini memang kebanyakan dibudidayakan di negara-negara tropis. Maka aneh juga sih rasanya kenapa kita sebagai penghasil kakao nomor 3 terbesar di dunia. Pertama itu kalau tidak salah Brazil gitu ya. Atau Argentina, saya agak naik turun sih itu peringkatnya. Kita sebagai salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia, tapi kita tidak pernah punya nama gitu ya. Kita tidak pernah punya, oh kalau kita ngomongin Indonesia, berarti kita teringat akan coklat. Enggak kan? Kalau kamu nyari coklat, misalkan, oh saya mendapatkan oleh-oleh coklat dari mana biasanya? Dari Swiss, dari Jerman, dari Inggris, dari negara-negara bukan penghasil biji kakao. Tapi dia penghasil makanan coklat. Ya sungguh sangat kontradiktif dan sangat miris ya. Nah, maka itu PR-nya kita, PR teman-teman dan kita yang berkecimpung di dunia teknologi pangan ini. Nah, secara umum buah kakao seperti di gambar ini ya, bentuknya seperti kantong begitu. Di dalamnya ada biji-biji yang akan diolah menjadi biji coklat tadi. Nanti di dalamnya masih ada kulit ari atau daging ya, daging yang menyelimuti si biji tersebut. Nah, sebelum pada proses panen, ketiga komoditas itu mengalami reaksi internal yang diakibatkan oleh lingkungan. Ya, adanya proses perkecambahan, kemudian adanya proses fotosintesis. Fotosintesis bisa reaksi gelap dan reaksi terang. Reaksi gelap itu yang tidak membutuhkan cahaya. Reaksi terang itu karena adanya pengaruh sinar matahari begitu ya. Kemudian si tiga komoditas tadi juga mengalami perubahan warna karena meningkatnya si zat warna ya, zat warna di situ ada antosianin, ada segala macam tergantung dari buahnya ya. Itu karena adanya peningkatan enzim juga ya, peningkatan enzim sehingga warna itu berubah seiring dengan kematangan buah tersebut. Nah, kemudian seiring berjalannya kehidupan si tanaman ini, maka dia akan terbentuk antosianin ya sebagai salah satu bentuk antioksidan begitu, menimbulkan zat warna juga. Kemudian ada pembentukan katekin yang mengakibatkan si daun teh itu berasa sepet gitu ya, sepat. Kemudian juga pembentukan kafein dan theobromin. Maka semakin semakin tua dari kopi misalkan ya, itu kandungan katekin kandungan kafeinnya semakin tinggi. Ya, theobrominnya juga untuk pada coklat. Oke. Untuk kafein pada teh juga semakin tua semakin tinggi. Maka teh pucuk gitu ya, katanya kalau yang teh terbaik itu yang ada di pucuknya, itu biasanya untuk mengurangi nilai kafein. Nah, kemudian yang dilakukan atau yang dialami oleh biji tadi, pada saat setelah dia menjadi buah, itu adalah perkecambahan. Ya. Nah, di situ dia ada proses pelepasan hormon giberelin atau GA. Nah, hormon ini dia mensintesis enzim. Enzim itu akan menghidrolisis cadangan makanan yang terdapat dalam endosperm atau bagian dalam biji ya dan kotiledon. Nah, proses ini di mana enzim itu menghidrolisis cadangan makanan itu menghasilkan molekul kecil yang larut dalam air. Ya.
sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh. Nah, kemudian enzim yang teraktivasi pada proses perkecambahan itu dinamakan enzim hidrolitik. Nah, contohnya seperti enzim alfa amilase yang mengubah amilum menjadi glukosa. Maka dia menghasilkan rasa yang manis gitu ya. Makanya teman-teman kalau buah gitu ya, buah kan semakin dia matang itu kan akan kadar glukosanya semakin tinggi, artinya dia semakin manis begitu kan. Karena ada proses pelepasan ya, enzim hidrolitik tadi. Kemudian juga ribonuklease yang merombak ribonukleotida, endobeta glukonase yang merombak senyawa glukan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya gula dan zat-zat lainnya tadi diserap dari endosperm oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio menjadi bibit tanaman. Nah, ini proses fotosintesis pada saat si biji ini masih di dalam masih pada pohonnya gitu ya. Ini ada 2 tahapan, yaitu tahapan ada proses gelap terang tadi. Reaksi terang itu berlangsung jika ada cahaya, dan reaksi gelap itu berlangsung tanpa memerlukan cahaya. Artinya ya berlangsung pada saat malam hari gitu ya, atau ketika sinar matahari itu tidak memancar dengan terang begitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya ada energi elektron yang naik, yang dilepas sehingga ada penurunan NADP plus gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti ini ada di biokim sebenarnya. Ya. Biokimia udah lulus kan? Oke. Terus kita masuk ke kopi. Bagaimanakah apa yang terjadi pada kopi sebelum dia dipanen? Ya. Nah, ini teman-teman yang tadi saya maksudkan, ini adalah biji kopi atau bukan biji, buah ya. Buah kopi ketika masih di dalam atau pada pohonnya. Warnanya seperti buah ceri atau buah talok ya, buah kersen kalau di sini, kalau di kita. Nah, perubahan warna buah kopi itu akibat dari adanya reaksi klorofil menjadi antosianin dengan bantuan enzim hidrolase yang diinduksi oleh hormon gas etilen. Jadi kalau buah, teman-teman ada yang ngambil teknologi buah dan sayur nggak ya? Nanti di buah dan sayur juga akan dibahas ya. Pada saat buah itu mengalami kematangan ya, maka tadi kandungan pektinnya itu akan semakin turun sehingga buah itu lebih lembek gitu ya. Yang semula tegar, keras itu menjadi lembek karena kandungan pektinnya turun, dan dia juga melepaskan etilen, ya, gas etilen. Gas etilen itu nanti salah satunya yang bisa menghantarkan flavor itu ditangkap oleh indera penciuman kita. Ya. Selanjutnya untuk coklat, perubahan warnanya seperti ini teman-teman. Jadi yang dari berwarna hijau, kemudian kekuningan, kemudian orange, dan akhirnya kecoklatan ya, merah kecoklatan seperti ini. Artinya dia sudah masak. Nah, perubahan warna ini itu disebabkan oleh adanya pigmen. Nah, atau zat warna tadi. Pigmen yang berupa antosianin dan adanya pengaruh gas etilen. Ya. Jadi ada peningkatan antosianin. Teman-teman kalau lihat antosianin itu yang warna-warna yang lebih gelap ya teman-teman. Kayak tomat itu ada antosianinnya. Kemudian ubi ungu itu ada antosianinnya. Jadi lebih membuat si bahan makanan itu berwarna lebih gelap gitu ya. Nah, termasuk juga di dalamnya di sini adalah kakao. Nah, ini gas etilen dia mudah menguap selama proses pemasakan terutama pada buah-buahan. Jadi bisa dikatakan ya gas etilen inilah tadi yang menghantarkan flavor tadi ya. Flavor dari masing-masing buah tadi sampai kepada reseptor pada indera penciuman kita. Nah, ini sepertinya biokimia banget ya. Bagaimana terjadinya pembentukan antosianin tadi? Ya, ini berarti dari awal ya, dari sini adanya salkon, kemudian dia akan diubah menjadi naringenin. Dari naringenin itu dia akan berubah menjadi 2 ya. Ada yang berubah menjadi apigenis apa ya sih? Saya tidak tahu. Kemudian
sampai yang ada yang berubah menjadi apigenin dan berubah menjadi dehidrol amferol ya, dehidrolase amferol. Dan apigenin ini akan berubah menjadi flavon, kemudian naringenin ini akan berubah menjadi flavonon, ya. Dan kemudian dari manakah antosianin? Antosianin didapatkan dari pemecahan tadi. Naringenin menjadi dehidrol amferol, menjadi dehidrol quercetin, akhirnya pada akhirnya adalah terbentuklah antosianin. Ya ini sedikit flashback aja ya, walaupun saya juga bukan dosen biokim, tapi semoga teman-teman juga bisa memahami proses ini ya, yang terjadi pada buah-buahan ya. Nah, bagaimana pembentukan katekin juga seperti ini ya teman-teman. Jadi dari jalur melanik dan asam sikimat atau sikimic exit ya. Sedangkan asam gelik itu diturunkan dari suatu produk antara yang diproduksi dalam jalur metabolik asam sikima atau tadi sikimic exit tadi. Nah, ini dari epikatekin menjadi katekin. Oke, ini akan panjang jika dijelaskan dan agak sedikit terlalu kimia gitu ya. Kita masuk ke aplikatif aja nanti. Kemudian ini struktur katekin pada teh. Jadi bagaimana epikatekin itu berubah menjadi katekin ada di sini teman-teman. Katekin itu tidak hanya terdapat pada teh ya teman-teman. Jadi katekin itu karena dia menghasilkan tadi ya rasa sepet tadi ya teman-teman. Jadi kalau kalian itu merasakan suatu makanan yang ada rasa sepetnya, ya seperti ada daun-daunan itu kan pasti rasanya sepet ya. Itu pasti ada katekinnya. Ya, pasti ada katekinnya. Cuman bagaimana pembentukan katekin pada teh yang akhirnya menjadi tein ya, yang kafein pada teh tadi, itulah yang berubah atau yang membedakan dari jenis daun-daunan yang lain. Nah, bagaimana membuat atau berubahnya kafein dan teobromin? Itu ada di sini juga. Nah, coklat mengandung sedikit kafein dibandingkan teobromin. Jadi artinya lebih banyak teobrominnya. Pada coklat terdapat enzim yang dapat menghambat degradasi teobromin menjadi kafein. Nah, jadi karena adanya enzim tadi teman-teman ya. Jadi adanya enzim tadi yang seharusnya kalau misalkan tidak ada enzim itu, si teobromin itu akan berubah menjadi kafein, tapi dengan adanya enzim pada coklat, itulah yang dia menghambat pembentukan kafein dari teobromin. Maka kandungan teobrominnya itu dapat dipertahankan. Dia dipertahankan untuk tidak berubah menjadi kafein. Ya. Makanya coklat itu baik ya teman-teman ya. Kalian mungkin kita itu terlalu banyak kena cuci otak gitu ya. Katanya kalau mengonsumsi coklat itu bikin gendut dan seterusnya. Enggak, asalkan coklatnya ya rendah gula gitu. Yang bikin gendut itu gulanya, bukan coklatnya gitu. Coklat itu punya lemak nabati yang sangat baik untuk tubuh kita. Ya. Kalau kopi oke lah, dia memang ada kafeinnya yang punya efek negatif bagi orang yang tidak kuat gitu ya, atau ya punya sensitivitas terhadap kafein gitu. Tapi kalau coklat itu dia punya lemak nabati yang fungsionalnya itu sangat bagus buat tubuh kita. Tapi ya gitu, PR-nya harus nyari coklat yang rendah lemak dan rendah rendah gula gitu ya. Itu yang bikin gendut itu sebenarnya itu sih. Jadi kita jangan terlalu mudah percaya dengan iklan gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke proses panen ya. Tadi prapanen ya. Sekarang ke panennya. Pada saat panen ya, teh itu akan menghasilkan zat harum ya, dan rasa teh disebabkan oleh zat kimia di dalam daun teh, yaitu senyawa teaflavon, ini harusnya kurang teaflavon dan katekin yang merupakan hasil oksidasi dari katekin. Kemudian kandungan kafein terbanyak berada pada kuncup dan pucuk daunnya. Kuncup itu yang masih mingkup ya, kalau dalam bahasa Jawanya, atau belum mekar gitu ya. Kalau yang pucuk itu adalah 3 daun teratas dari ujung ya. Nah, kuncup dan pucuk itu mempunyai zat antioksidan, asam amino, gula, vitamin C dan seterusnya, itu yang
paling banyak di antara bagian daun yang lain. Ya. Dan sayangnya, sayangnya lagi agak mirisnya, kita sebagai negara peminum teh dan juga penghasil teh gitu ya, sayangnya kita ini tidak pernah merasakan pucuk daun tehnya gitu. Kalian yakin itu hilang lagi? Ya udah, ulangi lagi. Mohon maaf ini nggak tahu. Biasanya sinyalnya juga bagus-bagus aja loh. Kemarin-kemarin saya nge-zoom dari rumah, kayaknya memang karena cuaca ini ya. Habis hujan terus banget. Oke, lanjut ya. Nah, itu untuk teh ya, teman-teman. Jadi, kalian yakinkah apakah teh yang kalian minum, yang kita minum selama ini, itu sinyalnya apa itu? Oh, juga 4G tapi nggak masuk. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf banget. Kapan ya bisa kuliah offline ya? Masih terkendala dengan device. Lanjut lagi ya sebelumnya. Oke, teh ya, teman-teman. Jadi kebanyakan teh itu bagian pucuknya atau bagian terbaik dari tanaman teh itu biasanya diekspor, ya, diekspor ke luar negeri. Maka teh yang mereknya global ya seperti Lipton, kemudian apa ya? Yang paling mendunia itu Lipton sih, Lipton itu deh, Lipton Tea itu, Lipton Tea. Itu biasanya dia impor ya, hasil impor dari Indonesia, dari India gitu ya. Teh Darjeeling itu merupakan satu komoditas teh terbaik di dunia ya. Itu adanya di lereng Gunung Himalaya. Nah, itu termasuk yang paling bagus di dunia. Teh Darjeeling. Kalau kalian pernah nonton film India judulnya Barfi, nah si Barfi itu dia tinggalnya di Darjeeling. Dia tinggalnya di perkebunan teh. Nanti lihat aja Barfi ya, film India. Bagus untuk ditonton. Selanjutnya panen kopi. Nah, kopi itu lebih terlihat ya, lebih terlihat kapan dia matang karena dia punya selaput berupa daging buah yang bisa berwarna merah ketika dia sudah menandakan kematangan tertentu, atau juga dia mempunyai tekstur yang lebih lunak. Pak Paunya bisa pergi nggak ya? Aduh, ini ada orang jual bakpao, banter banget. Oke. Kopi, ya. Buah mentah itu masih mengandung banyak senyawa protopektin. Protopektin itu sebelum terjadi atau sebelum terbentuknya pektin ya, teman-teman. Nah, maka si protopektin itu dia akan lambat laun akan berubah menjadi pektin, menghasilkan apa namanya? Tekstur lunak pada buah kopi tersebut. Selanjutnya, untuk kakao ya, untuk kakao dia bisa dipanen sekitar umur 5 bulan. Mungkin kalau di daerah teman-teman ada yang atau mungkin tinggal di dekat perkebunan coklat gitu ya, itu mungkin bisa lebih familiar dengan kapan petani coklat itu bisa memanen coklat gitu ya. Nah, kalau terlambat ya, kalau waktu panennya terlambat, dia akan berakibat pada berkecambahnya biji di dalam di dalam daging buah yang besar ini. Dia akan tidak bisa, akan rusak lah ya, istilahnya rusak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk pada pasca panen. Ya, inilah ranah kita teman-teman. Inilah ranah teknologi pangan, yaitu pasca panennya. Bagaimana kita mengolah crops ya, atau hasil panen itu.
Nah, teh itu biasanya dihasilkan menjadi 4 jenis. Ada teh hitam, teh hijau, teh putih, dan teh oolong. Ya, kalau teman-teman itu kita di Indonesia gitu ya, kita di Indonesia biasanya kita mengkonsumsi teh hitam. Teh hijau itu ya baru-baru aja gitu ya, dan itu harganya lebih pricey. Kalau kalian pergi ke Jepang atau ke Cina gitu ya, atau negara-negara Asia Timur, Korea gitu ya, itu biasanya kalau di kulkasnya ya, di semacam Indomaretnya sana gitu, 7-Eleven atau apa gitu, itu biasanya yang dijual literan itu teh oolong, ya, teh oolong atau oolong tea. Itu bentuknya seperti air putih tapi lebih kekuningan gitu. Nah, pengolahan teh yang berbeda-beda ini disebabkan oleh proses fermentasi yang berbeda-beda durasinya, ya, durasinya berbeda-beda. Nah, pengolahan teh yang berbeda tadi akan menghasilkan flavor yang berbeda-beda pula. Oke, untuk teh hitam sendiri diolah dengan fermentasi dengan cara CTC dan ortodoks. Nah, ini untuk teman-teman yang besok misalkan berminat untuk kerja praktek di apa namanya, di perusahaan di pabrik teh gitu ya, itu kalian akan belajar banyak di situ. Jadi pengolahan teh untuk teh hitam itu ada CTC atau cutting, tearing, dan curling, dan ortodoks. Nah, ortodoks itu adalah proses pelayuannya 16 jam. Kemudian digiling, kemudian difermentasi, akhirnya dikeringkan, disortasi lagi. Itu akhirnya terbentuk jadi teh hitam yang siap jual. Kemudian teh CTC itu adalah teh yang diolah melalui perajangan atau penyiapan, pelayuan, dan proses yang lebih panjang daripada teh ortodoks. Ya, nah untuk pabrik-pabrik di Indonesia itu ada beragam deh ya. Ada yang tapi kebanyakan dia biasanya menggunakan teh ortodoks ya, karena prosesnya lebih singkat. Kemudian pada perbedaan dua pengolahan ini itu ada terjadi pada reaksi kimianya ya, perbedaannya selama proses pengolahan ya. Oke, proses penggilingan, proses oksidasi, pengeringan itu seperti apa? Nanti teman-teman akan dijelaskan langsung oleh Bu Waidah nanti setelah UTS ya. Nah, ini lebih detailnya bisa dibaca. Nanti saya share ininya apa PPT-nya. Kemudian untuk teh hijau itu mempunyai potensi aktivitas kesehatan yang paling baik ya menurut penelitian. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena dia mempunyai kandungan katekin ya yang berupa komponen bioaktif selama pengolahan teh hijau dipertahankan. Sehingga komponen bioaktif itu masih dapat diserap oleh tubuh gitu ya. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Yaitu dengan cara menginaktivasi enzim polifenol oksidase atau menonaktifkan gitu ya. Menonaktifkan enzim polifenol oksidase. Nah, kemudian tahap pengolahannya terdiri atas pelayuan, penggulungan, pengeringan, sortasi, dan grading. Nah, jadi kalau secara umum memang ada pada proses pelayuannya ya, Dek ya. Proses apa namanya? Enzimatisnya itu dipertahankan gitu ya. Durasinya itu dibedakan. Jadi kalau mau teh hitam ya durasi pelayuannya lebih lama gitu ya daripada teh hijau. Teh hijau mungkin proses pelayuannya lebih setengahnya gitu. Oke, untuk selanjutnya untuk detail dari prosesnya bisa dibaca di sini, teman-teman. Ada namanya juga teh putih ya. Teh putih itu diambil dari daun teh yang dipetik dan dipanen sebelum benar-benar mekar atau tadi yang kita namakan dengan kuncup tadi. Nah, kuncup daunnya masih ditutupi seperti rambut putih yang halus gitu ya. Untuk proses pelayuannya seperti ini. Warnanya juga seperti ini teman-teman. Jadi warnanya lebih karena kalau daun itu kan semakin tua kan semakin hijau ya, Dek ya. Nah, karena dia yang diambil itu kuncupnya, maka dia masih sangat muda warnanya. Maka ketika dilayukan, ketika difermentasi dilayukan, itu dia berubah menjadi seperti warna putih gitu. Kalau teh oolong, ya teh oolong itu prosesnya hampir sama dengan teh hitam, tapi fermentasinya
hanya sebagian ya, atau durasi fermentasinya itu lebih singkat gitu. Nah, teh oolong ini banyak dikonsumsi di negara-negara Asia Timur ya. Kalau rasanya seperti air putih sih, tapi agak sepet dikit. Oke, terus pada saat setelah panen ya, teh itu akan senyawanya aktif ya, seperti senyawa katekin dan theaflavin tadi. Akhirnya yang mengakibatkan flavor dari teh itu keluar. Oke. Untuk kopi sendiri nanti akan lebih jelasnya saya jelaskan di saat kuliah. Yang jelas untuk kopi itu ada 2 jenis proses, yaitu proses basah dan proses kering. Proses basah itu yang jelas dia melibatkan air ya dalam selama proses pengolahannya, tapi yang proses kering itu tidak. Oke. Nah, yang menjadi krusial ya, titik krusial pada pengolahan kopi itu adalah pada saat roasting atau pada saat pemanggangan. Selain sebelum ini ya, penanganan bijinya. Biji kopi itu dan biji kakao itu hampir sama. Dia harus dipertahankan atau dijemur sampai dengan kadar air tertentu, yaitu 11% sampai 12%. Kalau lebih dari itu kadar airnya, maka dia akan merusak flavor. Ya, flavornya akan rusak, nggak bisa keluar. Pada saat pemanggangan dia akan lebih rusak gitu ya. Kenapa kadar airnya itu merusak? Kadar air yang tinggi itu merusak flavor karena di dalamnya itu akan masih mengandung buah ya, daging buah ya. Nah, air itu akan menghambat senyawa-senyawa yang ada dalam biji, baik kopi maupun coklat gitu ya. Ketika proses pemanggangan atau sangrai gitu, itu akan menghambat ya. Jadi seharusnya yang pada proses suhu sekian dalam durasi sekian itu sudah timbul flavor, maka kalau dia kadar airnya lebih tinggi itu nggak bisa. Sebentar. Oke, terus habis itu uh, untuk kakao ya, untuk kakao prosesnya seperti ini teman-teman. Jadi uh, setelah dipanen, kemudian disortasi dan seterusnya sampai dengan penyimpanan. Nah, proses kakao hampir sama dengan kopi ya. Jadi titik kritisnya itu pada saat fermentasi. Pada saat fermentasi buahnya. Jadi kan ini dipecah ya, dipecah bisa difermentasi. Jadi biji itu ketika difermentasi itu akan menghasilkan atau akan menentukan karakteristik dari flavor yang dihasilkan. Kalau fermentasinya itu gagal, jadi kalau di kopi itu ada fermentasi basah, ada fermentasi kering, ya. Kalau di kakao juga ya. Jadi kalau di fermentasi itu dia gagal, ya, enzim yang ada di dalam biji itu tidak bisa aktif, ya. Kalau enzimnya itu mati, maka flavornya nggak akan keluar. Oke, pasca panen coklatnya seperti ini. Nah, fermentasi ini ya, yang tadi saya bilang, itu tujuannya untuk membebaskan biji kakao dari pulp atau daging buah serta membentuk flavor. Ya. Yang teman-teman intinya pada proses pengolahan kopi teh kakao itu ya tadi, kita mempertahankan bagaimana si flavor itu tetap terjaga sampai dengan konsumen itu mengkonsumsinya. Ya. Terlebih pada saat penyimpanan ya, penyimpanan dan pengemasan. Gimana caranya bubuk kopi misalkan ya, bubuk kopi itu disimpan dalam kemasan, tapi ketika nantinya dibuka, mungkin 2 bulan, 3 bulan itu konsumen itu baru mengkonsumsinya, itu flavornya itu nggak berubah gitu. Dia caranya kemasan itu tetap mempertahankan karakteristik asli dari bahan yang dikemas. Nah itu nanti saya lanjut ya. Terus mana tadi? Oke, ini teh.
kayak kakao ya tadi ya. Ya, jadi tentang penyimpanan dan pengemasan nanti ada di bagian akhir. Semoga Bu Wahida juga menyampaikan ya. Tapi di teknologi pengemasan kemarin tidak spesifik ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, yang terakhir ini bagaimana sebenarnya manfaat dari beberapa komoditas perkebunan ini untuk tubuh ya. Jadi kopi, teh, dan kakao itu punya fungsionalitas bagi tubuh yang memberikan efek positif ya atau stimulan. Seperti contohnya pada kafein, kafein pada kopi maupun teh itu dapat menghilangkan rasa kantuk. Tapi ada juga sih yang nggak mempan gitu ya, udah minum kopi bergelas-gelas tetap aja ngantuk gitu ya. Nah, struktur kafein mirip dengan struktur senyawa turunan santin yaitu adenin. Ya, adenin itu sendiri merupakan penyusun senyawa ATP atau energi internal ya, yaitu senyawa penghasil energi bagi tubuh manusia. Jadi kalau pada saat teman-teman biokim masih ingat ya proses ATP ya, mungkin ingat-ingat lupa panjang kan ya ininya siklusnya ya. Nah itu salah satu yang membantu proses pemecahan energi ATP itu yaitu adenin. Ya, adenin itu berasal dari kafein itu sendiri. Nah, oke. Kemudian pada otak terdapat reseptor adenosin namanya. Di otak kita ada namanya adenosin. Nah, molekul kafein itu akan mengikat si adenosin tersebut dan menghalangi sel untuk mengikat adenin. Nah, kemudian setelah diterima oleh otak, maka kafein yang bekerja dalam tubuh mengambil alih reseptor adenosin dalam sel saraf yang akan memacu produksi hormon adrenalin dan menyebabkan peningkatan tekanan darah, sekresi asam lambung, dan aktivitas otot, serta perangsangan hati untuk melepaskan senyawa gula pada aliran darah untuk menghasilkan energi ekstra. Bisa dipahami ya? Jadi ketika kafein itu diterima oleh otak tadi ya, di otak, kemudian dia akan menghambat si sel otak itu untuk mengikat adenin. Ya. Nah, kemudian dia ketika diikat ya, kemudian kan dia akan bekerja dalam tubuh ya, dia akan mengalir melalui peredaran darah. Akhirnya dia mengambil alih reseptor adenosin tadi, memacu hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin itu kan mengakibatkan detak jantung kita semakin meningkat ya, Dek ya. Semakin meningkat, kemudian tekanan darah karena jantung kita meningkat degupnya, maka tekanan darah juga akan semakin meningkat. Nah, itu juga akan mengakibatkan asam lambung yang naik. Makanya kenapa kok ada orang yang minum kopi itu bikin mah atau asam lambungnya naik atau merasa perutnya seperti terbakar, itu ya memang karena kafein itu tinggi ya. Nah, sehingga kalau kita berdegup gitu kan, semangat gitu kan rasanya, itu maka rasa kantuk itu akan hilang begitu. Untuk teh hijau sendiri kurang lebih sama ya, tapi untuk teh hijau sendiri yang paling berperan di sini adalah zat antioksidannya. Ya, zat antioksidan itu yang berperan dalam menangkap radikal bebas. Ya, radikal bebas itu kan seperti senyawa yang tidak berikatan ya, Dek. Kalau dia makanya kalau nggak berikatan, makanya kalau orang yang masih sendiri itu ya, belum berpasangan gitu, maka dia akan berpotensi merusak hubungan orang lain. Bercanda. Maksudnya si radikal bebas ini dia akan merusak atau nempel di sel-sel lain yang seharusnya bukan tempatnya begitu. Makanya disebut dengan radikal bebas. Maka fungsi dari antioksidan itu adalah menangkap radikal bebas tadi. Kemudian dibawa ke aliran darah, kemudian disekresi melalui urin maupun feses gitu ya. Atau dinetralkan menjadi zat-zat yang non radikal. Sehingga kerja hati itu tidak terlalu dia tidak terlalu berat gitu ya. Nah, maka orang yang katanya minum teh hijau itu sering gitu ya, sering minum teh hijau atau merupakan konsumen teh itu, dia akan meningkat gitu kualitas hidupnya atau usianya gitu ya. Bukan meningkat usianya tapi awet muda gitu ya. Kalau usia itu kan sudah ditentukan oleh ketika kita sebelum lahir ya. Usia itu kan sudah ditentukan. Jadi tapi bagaimana kualitas tubuh kita itu salah satunya ditentukan ketika kita mengkonsumsi antioksidan. Salah satunya ya mengkonsumsi teh hijau ini.
Oke, begitu teman-teman untuk overview dari mata kuliah kita yang akan teman-teman tempuh selama 1 semester ini. Selanjutnya untuk ada feedback mungkin dari teman-teman sebelum saya jelaskan tentang penilaian. Lihat ya di sini ya. Ini adalah apa namanya? Struktur komponen nilai ya. Komponen nilai untuk kuliah kita, UTS, UAS, UTS dan UAS biasanya kami gunakan 25 ya, 25%. Kemudian UTS juga 25%, sikap 10. Sikap ini mencakup keaktifan, kemudian sopan santun, kemudian itu sih yang biasanya saya nilai, keaktifan dan sopan santun. Gimana ketika kamu menghubungi dosen gitu ya, dan seterusnya lah. Tapi di semester baru ini saya merasa kok ada beberapa yang ini ya, apa namanya, dosen duluan yang hubungin gitu loh. Biasanya ketua kelas kan yang hubungin duluan, tapi kok nggak dihubung-hubungin gitu. Mana ini anaknya? Biasanya kan ketua kelas sudah terbentuk, kemudian menghubungi dosen yang akan ini ya, akan kuliah gitu toh. Nah besok buat ketua-ketua kelas yang lain juga mohon di ini ya, dihubungin duluan gitu dosennya. Kan kita mau hubungin siapa kalau kita mau kuliah kan nggak tahu. Nah ini teman-teman, ini adalah struktur atau komponen penilaian dalam mata kuliah kita. Kemungkinan dia sama ya, proporsinya itu 25%, 25% UTS dan UAS, sikap, kehadiran kuis 10%, tugas 20%. Artinya kalau teman-teman itu bisa bisa memenuhi seluruh komponen ini, maka ya aman lah ya, B plus itu bisa didapat gitu ya. Baru kalau nilainya bagus itu bisa A minus ya. Jadi Bu, saya kok mendapatkan nilai sekian gitu, padahal saya mengerjakan UTS UAS. Loh, Dek, penilaiannya kan bukan hanya UTS dan UAS ya, tapi juga ada tugas, ada kuis, kamu ngerjain enggak gitu. Jadi mohon dicatat semua penugasan, kuis, dan seterusnya untuk nilai. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini ya, kita pakai metode PAP, kemudian kalau mau dapat nilai A ya berarti nilai akhirnya semua komponen nilai di rata-rata itu 80 sampai 100 ya, 80 sampai 100 ini nilainya A. Kemudian kalau nilainya di bawah 80 ya berarti dari 76,25 sampai di bawah 80 dapatnya A minus. Dan seterusnya sampai kalau nilainya E itu artinya 0 sampai 39,9. Jadi jangan ini ya, jangan menganggap bahwa Bu, saya kuliah masuk terus, gitu kan. Tugas semuanya ngerjain. Tapi kok nilai saya E ya, gitu. Nah, itu bisa jadi semua komponen itu kamu jelek ya. Tugas, kuis, mungkin UTS dan UAS-nya juga jeblok gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jeblok gitu. Jadi padahal nilainya kalau dijauhkan 50% ya UTS UAS ya. Nah, itu. Tapi saya pikir insya Allah di mata kuliah ini tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah. Jadi semoga, dan ini juga kuliah pilihan teman-teman, sehingga kalian diharapkan bisa lebih semangat dalam belajar, membaca yang banyak ya Dek ya. Jangan menggantungkan pada materi pada dosen gitu. Oke, untuk selanjutnya yang perlu saya sampaikan di sini adalah tentang tugas. Ya, tugas nanti saya dan Bu Aida sudah merancang untuk tugas besar ya. Tugas besar di mata kuliah ini adalah nanti di akhir. Jadi penugasan nanti akan teman-teman kumpulkan pada saat sebelum UAS. Oke, ingat-ingat ya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan pertama loh ya. Jadi selama 15 minggu ke depan, kan ada UTS juga kan, 15 sampai 16 minggu ke depan, teman-teman punya waktu untuk menyusun tugas. Tugasnya nanti kami sampaikan di WA aja. Intinya satu kelas nanti akan dibagi menjadi 3 komoditas. Ada yang ngerjain kopi, ada yang ngerjain teh, ada yang ngerjain kakao. Nah, nanti subjudulnya apa, nanti kita akan sampaikan lewat grup WA aja. Ya, biar lebih ingat teman-teman ada catatannya gitu. Nah, itu nanti sebagai tugas besar.
nanti tugas kalian untuk sampai menunggu kami rilis topik-topiknya adalah membentuk kelompok, ya. Membentuk kelompok. Jadi di sini misalkan kelompok A ini ada 60, berarti satu kelompok itu bisa dikerjakan oleh berapa? 5 orang begitu ya. Ini 50 kan satunya 60, satunya 59. Mungkin 5 orang ada 12 kelompok, 12 kelompok bagi 3, 4 kelompok, 4 kelompok. Oke lah. Jadi teman-teman tugasnya adalah carilah kelompok bebas, ya, kita nggak menentukan kamu harus sesuai absen atau gimana gitu. Terserah kalian, pokoknya buat aja 5 kelompok, 5 orang dalam satu kelompok. Paham ya? Halo? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ya. Bu. Buat kelompok, satu kelompoknya 5 orang, kemudian tentukan ketuanya lah ya. Ketuanya itu nanti yang akan mengkoordinasi sampai manakah tugas itu dilakukan. Nah, ini adalah pekerjaan mandiri. Dan satu lagi teman-teman yang perlu saya sampaikan mungkin ya, ini berkaitan sama konsep tugas dan kuis mungkin. Kalau teman-teman itu merasa, Bu, saya kuliah kok tugasnya banyak banget gitu ya, laporan praktikum dan seterusnya. Ya, namanya juga kalian itu kuliah ya. Di sini kalian untuk kuliah bukan untuk piknik gitu ya. Nah, kenapa dosen itu ngasih tugas, kenapa dosen itu ngasih kuis, itu adalah agar kalian bisa experience, kalian bisa punya pengalaman mengerjakan. Kalau misalkan setiap minggunya teman-teman hanya dengerin dosen yang ngomong gitu ya, cuma melihat video, kemudian baca PPT, apalagi kalau nggak ada videonya ya, mungkin cuma baca PPT itu pun belum tentu dibaca gitu kan. Kalian tuh sayang deh, eman-eman gitu. Eman-eman kalau cuma kuliah kok cuma dengerin dosen itu eman-eman banget gitu. Makanya kita beri tugas, kita beri kuis itu biar teman-teman ada experience, ya, ada pengalaman mengerjakan. Oh, kalau misalkan Bu Titis ngasih tugas bagaimana mengolah misal espresso bisa. Kalian akan mencari referensi, mencari foto-foto, mencari video, gimana sih orang itu membuat espresso misalkan. Oh, nanti membuat teh olong gitu. Teh olong itu yang seperti apa sih? Kalau kata Bu Waidah teh olong itu kayak gini. Apakah iya? Emang iya, emang benar kata dosen, gitu kan? Nah, kalian akan punya experience itu. Kalian punya experience untuk membaca, untuk melihat video orang lain, untuk mungkin googling gambar lah minimal teh olong di luar negeri itu bentuknya kayak gimana sih? Kemasannya seperti apa sih? Warnanya kayak apa? Nah, itulah fungsinya tugas dan kuis, teman-teman. Jadi, jadikan itu sebuah kesempatan kalian untuk memperkaya diri. Maka jangan pernah merasa itu sebuah beban yang aduh ya membuat kepala ini pengen pecah gitu. Enggak ya, kita asalkan kalian bisa manajemen waktu yang bagus, ya, manajemen emosi yang bagus, maka semuanya bisa tertangani dan baik. Ingat ya, di sini tuh kuliah ya, bukan piknik ya. Pikniknya entar kalau udah liburan ya. Nanti kalau misalkan habis ujian gitu bolehlah ya kita piknik kemana gitu. Pengen banget saja nih kalau kita ini kuliahnya itu offline gitu, saya pengen banget ngajak kalian itu ke pabrik ya, pabrik kopi apa pabrik teh, kakao gitu, kunjungan itu intinya. Tapi ya semoga ada kesempatan di lain waktu ya, semoga pertengahan tahun katanya mau offline, nggak tahu juga deh, tergantung nanti pemerintah seperti apa. Semoga kalau memang kita offline udah aman semuanya, udah apa ya, ya intinya yang penting humanity is the priority. Humanity itu prioritas utama, keselamatan itu yang utama, maka kita sabar-sabarin aja dengan kuliah seperti ini. Oh ya, untuk medianya nanti seperti kuliah-kuliah saya sebelumnya, jadi nanti kita akan zoom kan di pertemuan pertama ini ya, Dek ya. Selanjutnya kan saya biasalah menyampaikan video gitu, video sama PPT. Video sama PPT bisa diakses di YouTube saya, dan akan saya sampaikan melalui Google Classroom seperti biasa, dan juga mungkin linknya akan saya share di grup kelas kita, ya, grup kuliah. Nah, nanti
Kalau dirasa memerlukan, nanti mungkin di pertemuan keempat atau kelima kita akan Zoom meeting lagi untuk pertanyaan ya, untuk tanya jawab lah. Tanya jawab, kemudian ya mungkin ada penjelasan-penjelasan lain yang dibutuhkan yang belum saya sampaikan di video, nanti bisalah kita Zoom meeting lagi. Gitu ya. Nanti kemudian kemungkinan sih, ini bulan apa sih? Ini bulan Maret tanggal 11. Bisa jadi kita itu nabrak bulan puasa. Ya nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 22 April. Nanti kita akan berakhir di 22 April. Kita puasa tanggal berapa ya? 30 hari dari sekarang. Oh, kayaknya nabrak sih. Kayaknya nabrak puasa sih. Jadi nanti saya harap semoga kita bisa menyelesaikan kuliahnya sebelum bulan puasa. Ya, sebelum bulan puasa semoga udah selesai. Jadi mungkin pas bulan puasa itu tinggal Zoom meeting atau tinggal kuis atau tugas gitu aja ya. Jadi kuliahnya udah enak, udah selesai, puasanya juga lebih nyaman gitu. Semoga sih seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Feedback silahkan. Untuk kelas A, ketua kelasnya siapa? Saya lupa deh. Namanya siapa? Halo, ketua kelas A siapa, Dek? Iya, Bu. Namamu siapa, Nak? Indah Ayu. Oh, Indah Ayu. Indah Ayu Safitri, betul? Bukan? Iya, Bu. Ya. Ayu. Oke. Yang kelas B siapa? Kelas B, ketua kelasnya siapa, Nak? Saya, Bu. Siapakah kamu? Amatullah Suraya Adila. Oh iya, Amatullah. Iya. Oke, saya tak ingat-ingat nanti. Ada feedback, teman-teman? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum? Oke. Jadi nanti saya duluan ya yang ngajar. Jadi nanti saya topiknya kopi selama selama setengah semester, habis itu UTS, setelah itu dilanjutin Bu Aida untuk teh dan kakao. Oke ya, nanti untuk pembagian kelompoknya kita bahas di grup kelas kita aja ya. Oke, kayak gitu ya. Ini udah jam berapa? 2:30. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan, tidak ada feedback lagi, saya harap sih sebenarnya teman-teman di semester berapa sih? Semester 4 ya. Semester 4 itu udah mau semester 5. Tunjukkan inilah kepedean gitu ya. Kalaupun memang ada feedback itu tidak selalu pertanyaan ya. Pernyataan juga bisa gitu. Bu, menurut saya seperti ini, gini. Yang menurut saya yang saya baca dari jurnal seperti ini. Jadi saya harap lebih aktif sih nanti pas kuliah ya. Terus juga nanti kalau misalkan di grup kelas, misalkan dosen itu menyapa atau ngasih apalah pengumuman gitu ya, Dek, ini materinya atau apa, mohon dikasih feedback ya. Oh iya Bu, waalaikumsalam dulu gitu ya. Nanti ngerasa nggak enak aja sih kalau udah ngasih share materi kemudian dikacangin gitu kan, nggak enak banget gitu. Nggak cuman saya ya, nggak cuman ke saya, nanti semua dosen. Ini pesan saya aja ke semua dosen, mohon kalau misalkan ada apapun mohon ditanggapin, kemudian kasih feedback lah, setidaknya menjawab salam. Oke, kalau gitu sukses lah ya teman-teman buat semester ini, insya Allah semoga nilainya A semua, ini Koteka nggak terlalu susah mata kuliahnya, yang penting kalian curious itu apa, ingin tahu ya, ingin tahunya lebih gitu, sehingga kalian akan terdorong untuk baca banyak gitu. Mumpung kuliah, Dek. Kalau udah nggak kuliah itu kalian akan sibuk dengan banyak hal, kesempatan belajar itu akan sangat sedikit ya. Jadi mumpung kalian kuliah, optimalkan semuanya lah pokoknya. Semua fasilitas, semua kesempatan waktu itu dioptimalin bener ya. Gitu aja sih pesan-pesan saya. Oke, gitu aja. Nanti sampai ketemu di mata kuliah yang lain. Semoga semester ini sukses dan lebih bagus daripada semester-semester sebelumnya. Oke, kita tutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
Ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi Terima kasih, ya. Bu. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah Bu. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih.